Jawa Imam Ibnu Sekandari, juga Imam Abdullah Syarqawi, yang sangat kita butuhkan di saat-saat seperti ini. Apalagi ini kebetulan munajat beliau, munajat yang ke-26 kalau tidak salah. Yang kemarin beliau menyatakan wa 'alaika atawakkalu fala takilni. Ya Allah, hanya kepadamu aku pasrah. Aku pasrah. Ya, tidak pada diriku, tidak pada lainku, hanya padamu. Maksudnya dia mengaku pasrah pada Allah dan mohon jangan sampai Allah memasrahkan saya Imam Sekandari kepada selainmu ya Allah. Jadi beliau juga pasrah pada Allah dan mohon perlindungan agar jangan diserahkan, dipasrahkan ya diri beliau kepada selainmu. Kalau itu terjadi, hancurkan, rusak, tidak ada artinya. Itu yang kemarin, atawakkal fala takilni. Walaupun, nah inilah di sini hebatnya Imam Syarqawi, beliau menerangkan wa in kuntu lastu shadiqan fi tawakkuli. Walaupun saya betul-betul belum benar-benar dinyatakan orang yang tawakul secara benar. Ya. Jadi walaupun tawakal saya ini masih setengah-setengah atau berbau-bau tawakal, ya, tapi itulah keadaan saya. Saya mohon ya Allah, saya pasrahkan diriku kepadamu, tidak kepada selainmu. Walaupun saya sendiri belum ahli tawakul. Ini adalah sifat tawadhu yang digambarkan oleh Imam Syarqawi pada diri Imam Ibnu Sekandari. Di samping itu menjawab manakala ada orang bertanya, nah kalau orang sudah tawakal pada Allah, hanya pada Allah saja, tidak perlu ditambahi fala tukhayyibni, ya, fala takilni, tidak perlu. Wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni, tidak perlu fala takilni, tidak perlu fala tukhayyibni. Makanya dijawab oleh Imam Syarqawi, tawakul saya ini, saya yakin Imam Ibnu Sekandari sudah memiliki tawakul yang 100%, yang mumtaz tawakulnya. Tapi namanya manusia, mungkin ada lupanya, ada kekurangannya, sehingga ada satu titik kekurangan tawakul itu, sehingga mungkin saya ini masih belum dianggap orang yang betul-betul tawakul kepada Allah. Maka diperlukan dawuh fala takilni. Maka jangan kau pasrahkan diriku ya Allah kepada selainmu. Hancur saya nanti kau. Ya. Jadi bukan mengurangi derajat kemuliaan daripada Imam Sekandari, tapi justru mengizharkan kesempurnaan tawakalnya. Ya. Kayak kita sering bicara kata tawakal, yang mestinya tawakul ya, tapi tidak biasa tawakul. Orang baca tawakul itu tidak umum, yang umum tawakal. Yang benar kan tawakul mestinya. Nah, jadi ya mungkin perasaan saja. Baru tahu. Kok tawakul itu mirip-mirip ada wakulnya lain. Jadi lebih baik tawakal aja gitu. Jadi kita yakin Imam Sekandari orang yang mutawakkil, yang sudah mencapai puncaknya. Ya. Tapi karena tawadhu beliau masih menganggap kurang, maka beliau menambahkan dengan tambahan kalimat fala takilni, maka jangan kau pasrahkan diriku pada. Sama dengan ini, fala tukhrimni. Ya. Jadi wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni. Ya Allah, hanya padamu kami memohon. Menyampaikan permohonan, tidak pada lainmu. Ya. Permohonan kami berisi kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Oleh karena itu fala tukhayyibni, di dalam permohonan itu jangan engkau tegakan kami
jangan engkau rugikan permohonan kami itu. Justru engkau zat yang maha jud, pemurah. Sifat itulah yang kami harapkan ya Allah. Kalau kami belum sampai kepada orang yang betul-betul meminta secara tuntas kepadamu, mungkin masih campur-campur permohonan kami, tapi tetap jangan kau rugikan permohonan kami ya. Karena engkau di antara sifat-sifat engkau di samping karim adalah zat yang jawadun halim, zat yang pemurah tanpa diminta pun memberi. Judnya Allah itu di atas, katakanlah maknanya melebihi daripada karom. Kalau karom itu Roma ya, diminta memberi. Tapi kalau jud tidak diminta pun memberi. Ini yang saya harapkan ya Allah. Walaupun mungkin permintaan-permintaanku masih belum tulus, masih ada setitik campur-campur, tapi kita percaya beliau Imam Ibnu Sakandari adalah orang yang sudah mencapai makom yang sangat tinggi ya, sudah kain bain, permintaannya tidak akan kecampuran, tapi beliau masih menyatakan fala tukhayyib. Nah, di situ wa in kuntu ahlan lil khaybah, dia syarah saking kerjanya menyatakan fala tukhayyibni ini ada sebuah pengakuan dari Imam Sakandari yang begitu agung, begitu tawadhu. Kalau kita terjemahkan mungkin artinya walaupun saya bukan ahlinya orang yang memang ahli orang yang ditegakan, ahli orang yang dirugikan. Ya, siapa manusia yang semua ahli? Ya, hanya atas pertolongan Allah lah kita ini akhirnya jadi orang yang wilujeng selamat. Wa fi fadlika Allah fala tukhrimni ya Allah. Hanya dengan anugerahmu aku menginginkan, tidak menginginkan dari anugerah selainmu. Justru berikan kami bagian-bagian yang sempurna. Dan kata Allah, walaupun aku pun orang yang pantas terhalang daripada anugerah. Wa in kuntu ahlan lil khidmah, ditafsirkan oleh Imam Syarqawi ay arghabu fi fadlika la fi fadli ghairi. Aku cinta dan menginginkan pada anugerahmu, tidak anugerah orang lain selainmu. Walaupun kami menghadap, meminta, memohon, mengharap anugerahmu, kami sebetulnya orang yang patut untuk terhalang dari anugerah. Jadi tawadhu beliau. Memang betul, barang siapa yang pasrah pada Allah, tawakal pada Allah, hanya pada Allah, Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi. Dan itu sudah dimiliki oleh Imam Sakandari. Ya. Dan siapapun yang cinta, senang atas anugerah Allah, pasti tidak akan terhalang. Allah tidak akan menghalang. Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan siapapun yang, apalagi kita ini kan menjadi lakon. Pemegang rol kehidupan itu manusia yang telah menyanggupkan diri untuk pegang amanah yang sangat besar dan berisiko tinggi, ya kan gitu. Di saat amanah ditawarkan pada langit, bumi, gunung-gunung yang perkasa-perkasa semua itu, langit sampai sekarang tidak ada orang pun yang merasa ketakutan akan kejatuhan, kerontokan langit. Tidak pernah kita terpikir keluar rumah, kembalilah dan keluar, jangan-jangan langitnya runtuh. Tidak ada. Kita menginjak bumi kemanapun, ya, menelusuri bumi sampai kemanapun, tidak ada rasa khawatir, ya, bumi ini akan jebol.
gunung-gunung juga begitu. Tapi semua itu ternyata mohon belas kasih Allah. Jangan ya Allah, amanah ini kami tidak mampu ya Allah. Memelas, menunjukkan kelemahannya. Tapi manusia yang serba lemah, ya, yang disebutkan dhaifat talib wal matlub. Antara kita ini sama-sama dhaif, tapi ternyata kita salah di dalam menyerahkan sebuah keputusan tanggung jawab kepada sesama, dan sama-sama lemahnya kok kita menyerahkan pada sesama, mestinya hanya kepada Allah. Tapi karena Allah memang mensifati kita ini zaluman jahula, ya, zaluman jahulanya ini bukan berarti lalu dia tidak layak untuk menanggung sebuah amanah yang besar. Jahulah ini, zalum dan jahul ini kebanyakan kita. Dan mungkin zalumnya ini karena kita kalau sudah diberi sebuah tugas minta tambah. Padahal tugas yang pertama belum selesai. Itu kadang minta tambah. Kan seperti kita kalau sholat ke kiai minta wirid, sudah diberi, ada lagi kiai minta tambah. Kalau ada lagi ijazah apa, padahal kalau itu dilaksanakan sudah selesai. Dan mungkin dia tidak mampu melaksanakannya, tapi minta tambah. Lah itu dolumnya kita dari hal-hal seperti itu. Jahulah memang kita dasarnya bodoh, tapi alhamdulillah Allah menganugerahkan ilmu sehingga kita ya diangkat oleh Allah derajat kita dengan ilmu. Akhirnya layak sekali kita ini mengemban amanah yang besar. Dan siapapun harus bersedia menunggak amanah agar Allah memberi pertolongan pada kita. Kalau belum kita ini sudah ragu-ragu, mamang ya terhadap sebuah tanggung jawab, ya Allah akan menuruti keraguan-keraguan kita. Kita harus yakin, punya dzon qawi atas kebaikan Allah, atas anugerah Allah, atas pertolongan Allah. Itu yang terkandung di dalam munajat Imam kita sedang. Walijanabika lan maring dan panjenengan antasiku, ya Allah, hanya padamu aku intisab, ya, aku menyandarkan, aku menyerahkan semuanya, sifat-sifatku semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Artinya apa? Semua yang aku miliki ini tidak ada campur tangan lainnya itu hanya sebagai wasilah perantara yang sementara, yang pada hakikat dan yang memberikan anugerahnya Engkau ya Allah. Oleh karena aku ini mengaku mendekat kepadamu ya Allah, intisab kepadamu ya Allah, fala tu'aini, maka jangan Engkau jauhkan dari hadrahmu. Seseorang, umpamanya kita mengenal orang yang karim, yang mulia, kiai yang besar, tentu manakala melihat santrinya atau siapa kenalannya yang su'ul adab kepada beliau, ya, tentu sifat karimnya, sifat mulianya ini akan dikedepankan, ya. Tentu maafnya akan selalu didahulukan. Adapun ada kiai yang mempraktekkan, misalnya kiai ini terkenal luar biasa, tapi santri ada yang salah lalu dihajar atau diberi sanksi, itu sebetulnya justru memberikan suatu pendidikan, ya, peringatan dan tanda cinta. Tapi tetap karimnya, kemuliaannya,
tetap lebih kuat. Ini hanya siasat bagaimana anak ini akan segera bisa sadar. Oleh karena itu seorang yang mulia tidak akan pernah menolak ya orang-orang yang menginginkan dekat, tidak akan pernah menutup pintunya untuk mengusir orang-orang yang menginginkan kebaikan. Adapun kalau itu terjadi, itu sekadar suatu pelajaran. Apalagi Allah ya, kita tahu siapa yang ingkar pada Allah, siapa yang tidak percaya pada Allah, siapa yang melaknati Allah, siapa yang mencemooh Allah, siapa yang menghina Allah, bahkan mengingkari Allah. Allah masih tetap memberikan anugerahnya. Dia masih tetap punya kesempatan menghirup udara milik Allah. Dia masih berkesempatan jalan di atas bumi Allah.